Saya baru saja ditolak beasiswa salah satu program master degree di Indonesia. Untuk program master degree-nya sendiri saya diterima, tapi untuk program beasiswa bekerja sama dengan salah satu lembaga ataupun yayasan itu saya tidak diterima untuk program beasiswanya. Padahal pada awalnya saya ngerasa, wah ini beasiswa cocok banget. Sebenarnya saya sudah ada keinginan untuk melanjutkan S2 itu sejak sekitar sekarang 2026 berarti sekitar dari 2023 berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Cuman masalahnya yang pertama saya belum ada waktu untuk prepare beasiswa. Pengennya saya awalnya keluar. Terus kemudian ya untuk beasiswa pun itu butuh prepare dan butuh biaya, terutama untuk di bahasa dan perlengkapan yang lainnya. Kemudian mimpi itu cukup terkubur dan sepertinya di Mei kemarin, pertengahan Mei, ada saya dapat info ada sebuah kesempatan untuk S2 di Indonesia untuk kelas pekerja dan itu beasiswa. Dan menurut saya ini cocok sekali karena saya sekarang sudah berkeluarga dan ini ada anak saya. Kemudian eh, saya belum ada punya budget untuk ke sana. Nah, sebagai mungkin banyak yang tahu juga sebagai keluarga baru yang punya anak lucu baru 10 bulan ini, itu ada tantangan soal biaya. Nah, kebetulan saya ini merantau di Jakarta ataupun di Jabodetabek, kebetulan sekarang di Depok. Merantau itu ada budget, untuk anak juga ada budgetnya, untuk kesehatan dan segala macamnya, vaksin dan yang lain-lain. Kemudian untuk rumah karena kita ngerantau itu kita ngontrak. Nah, selain itu ya sebagai keluarga yang baru dan punya anak baru baru punya anak, itu banyak aja tiap bulan itu ada kita beli perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang baik untuk kita sebagai keluarga baru ataupun sebagai orang tua baru. Nah, jadi budgetnya cukup terbatas sehingga untuk melanjutkan studi itu kita tidak bisa menggunakan biaya pribadi gitu. Dan ketika saya lihat info, wah ini kelas karyawan dan kelasnya di weekend, saya merasa, wah ini adalah kesempatan saya untuk bisa melanjutkan studi nih. Nggak apa-apa nggak keluar dan ini di salah satu kampus yang cukup besar juga, termasuk 3 besar juga di Indonesia. Alhamdulillah sebenarnya saya diterima di program magister tersebut, cuman memang untuk beasiswanya saya belum dapat nih. Awal dari awal dari pengumuman itu dan kemudian saya ngelihat ada info beasiswa ini, sebenarnya saya sangat senang sekali. Wah, ini cocok banget nih dengan yang saya ceritakan tadi. Saya tidak perlu untuk keluar dari pekerjaan saya sekarang. Saya bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah dan yaitu biaya-biaya tadi bisa di-cover gitu. Jadi beasiswanya cuma nge-cover untuk biaya perkuliahan. Dan itu lumayan sih, karena kelas karyawan ini saya lihat per semesternya 33 juta. Jadi untuk mengambil program ini reguler yang saya bayar sendiri, ya, saya belum mampu untuk itu. Nah, balik ke cerita tadi, saya merasa wah ini cocok sekali nih. Terus kemudian saya ngambil prosesnya, saya belum ada sertifikat bahasa yang masih berlaku dalam waktu 2 tahun ini, akhirnya saya ambil. Kemudian ada seperti di Indonesia ada tes TPA, saya ngambil tes TPA juga. Terus kemudian ternyata alhamdulillah nilainya mencukupi, lebih mencukupi gitu. Dan di situ saya ada rasa senang, maksudnya dengan prepare yang nggak terlalu banyak, alhamdulillah saya bisa mendapatkan nilai yang lebih lah. Itu ada tingkat kepedean di sana untuk melanjutkan, terus akhirnya ketika bikin esai, saya bikin esai, cuman memang waktu itu mepet, jadi pas di awal pengumuman untuk esai ini belum diinformasikan. Setelah submit submit untuk pendaftaran beasiswanya itu sampai sana masih belum ada pengumuman untuk esai ini. Terus akhirnya pendaftarannya diperpanjang. Saya lihat juga di akun baru ya, akun IG baru untuk program ini saya lihat juga followersnya nggak seberapa. Jadi
dalam pikiran saya, wah ini kesempatannya cukup besar ini, dengan mereka memperpanjang waktu pendaftarannya, kemudian dengan followersnya sedikit, jadi agak ada rasa kepedean. Mungkin di situ salahnya saya ya. Dengan semua proses yang tadi, nilai TPM mencukupi, bahasa Inggris mencukupi, kemudian di wawancara yang pertama saya ada wawancara kampus alhamdulillah lancar juga, terus, lanjutlah ke wawancara, dengan pihak pemberi beasiswa. Setelah mereka kasih kasih info untuk bikin esai, 2 hari setelah itu langsung untuk, wawancara. Nah, esainya ya sehingga karena saya belum prepare di awal, saya jadi kurang maksimal juga bikin esainya, karena sambil kerja juga kan, waktu itu di hari aktif gitu. Lanjut ke wawancara, dan ketika wawancara, sebelum wawancara pun, saya cukup merasa, "Wah, bisa nih," pede gitu. Terus ketika masuk ke sesi wawancara, ternyata berjalannya wawancara saya juga udah ada feeling sih, "Wah, ini kayaknya kurang kurang nih." Tapi saya ada harapan, "Oh, mungkin ya semoga aja lah pendaftarannya nggak banyak, terus ada kesempatan." Dan setelah mengikuti wawancara itu di Jumat lalu, terus, di Selasa minggu depannya saya langsung diinformasikan, lolos tapi tulisannya program reguler, bukan program beasiswa gitu. Dan wah itu cukup kecewa sih, eee, tapi cukup, bisa diprediksi dari hasil wawancara saya di minggu, sebelumnya, dari Jumat minggu sebelumnya. Tapi di situ saya nggak nyerah, saya kayak merasa, wah ini pertandanya dimudahkan sejauh ini, saya dapat infonya mepet, saya bisa, eee, intinya perjalanannya dipermudah, kayak ngerasa, wah ini kayaknya jalannya nih gitu. Terus itu yang bikin saya pede, wah ya udah kalau nggak dapat beasiswa, kita coba cari cara yang lainnya. Saya cari informasi sana sini, termasuk juga ke perusahaan, saya tanya ada nggak beasiswa, ternyata program CSR-nya perusahaan itu baru ada beasiswa untuk S1, belum ada untuk karyawan untuk mengambil S2 dan segala macam itu masih belum ada. Jadi akhirnya ya sepertinya saya harus mengubur untuk kesempatan, S2 ini. Terus, tapi saya nggak mau nyerah gitu aja sih, saya tanya ke kampusnya, "Ini ada opsi nggak, ketika saya dinyatakan tidak lolos beasiswa ini, apakah masih ada kesempatan lainnya? Atau, bolehkah saya geser, harusnya intake di Agustus 2026 ini, boleh nggak saya mundurin entah tuh di semester depan atau di tahun depan di sekitar Agustus 2027?" Dari pihak kampusnya menginformasikan bisa. Dan bisa switch juga ke kelas reguler. Jadi kelas beasiswanya ini memang kerjasama dengan salah satu yayasan, jadi programnya dengan yayasan tersebut. Nah terus, ya akhirnya saya, bilang saya pengen coba mundurin, kira-kira bisa nggak? Nah karena, pengumuman resmi dari kampusnya masih belum, terbit dari websitenya, jadi saya diminta nunggu untuk Senin depan di tanggal 13, untuk, pengumuman hasil resminya. Nah, ketika saya tanya, sebenarnya saya lulus nggak sih di program ini, informasi dari, pihak kampusnya, karena saya sudah masuk ke tahap wawancara dengan, pemberi beasiswa, itu sebenarnya tanyanya saya udah lulus dari secara kampusnya, saya udah lulus untuk program ini. Makanya mereka rekomendasikan untuk, wawancara lanjutan dengan pemberi, beasiswa. Nah, terus saya tanya, "Apakah boleh diundur?" Ya, "Boleh Pak, diundur, nanti tunggu aja LOA, resminya dari website di tanggal 13." Nah, jadi dari sepanjang perjalanan ini saya ngerasa di awalnya saya ngerasa, wah ini kayak, pernah nggak sih kayak ngerasa, wah semua, petunjuk atau semua tanda-tandanya kayaknya, wah kayaknya tahun ini deh. Saya udah usaha sampai, interview dan segala macam, terus kemudian saya usahakan lagi, saya cari informasi beasiswa yang lainnya, saya tanya-tanya ke orang-orang yang, menurut saya, punya informasi, tapi mereka, menginformasikan memang kalau untuk program kelas karyawan itu memang susah banget untuk dapat beasiswa, kecuali memang utusan dari, perusahaan tersebut gitu. Jadi, ya perkembangannya sejauh ini sepertinya saya tidak bisa lanjut untuk,
intake di tahun ini, tapi saya masih berharap sih ada keajaiban, tapi ya who knows lah. Untuk sampai sejauh ini saya jadi merasa ya itu tadi awalnya ngerasa wah kayaknya hari ini deh, wah kayaknya sekarang deh kesempatannya. Tapi dengan semua proses ini kayak ngerasa oh ya udahlah berarti belum saatnya sekarang. Cuman saya ngerasa jadi agak lebih jelas aja sih. Mimpi yang 3 tahun yang lalu kayak oh ya udah diusahain deh. Ini kok udah bisa nih sebenarnya untuk beasiswanya aja nih gitu. Ya akhirnya saya ketika wawancara pun karena saya udah ada feeling ya untuk kayaknya nggak masuk deh eh, di program ini saya menyatakan ya udah terima kasih untuk kesempatannya. Ketika closing saya bilang terima kasih untuk kesempatannya apapun hasilnya saya eh, sangat senang. Ketika lulus pun ya alhamdulillah sesuai dengan eh, apa yang diinginkan. Terus ketika tidak lulus ya setidaknya saya sudah dengan perjalanan sepanjang ini saya sudah tahu tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya. Saya makin jelas dengan mimpi saya seperti apa yang harus kayak tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Gitu sih ya. Ya jadi proses ini saya mengeluarkan duit sekitar 1,5 eh, dan ya memang akhirnya sampai seperti ini sekarang cuman eh, ya cukup sayang aja dengan kebutuhan saya seperti itu. Tapi mengeluarkan duit sebanyak itu adalah nilai yang saya ambil dari sana. Dan sebenarnya saya nggak gagal total juga sih. Ya semoga harapannya sebelum intake maksimal di tahun depan. Saya nggak tahu berapa lama bisa dipending untuk intake-nya. Saya berharap semoga ada keajaiban dan harapannya juga saya bisa bisa dengan dana sendiri gitu loh. Ya kayak ngerasa waduh, dulu saya S1 juga dengan beasiswa harapannya kalau yang S2 ini ya bisa dengan beasiswa juga cuman dengan proses ini saya mikir jadi apakah saatnya saya harus berdikari dengan dana sendiri ya mungkin di 6 bulan atau sampai 1 tahun ke depan coba saya cari income yang lainnya mungkin yang bisa bikin saya ya udah kuliah dengan biaya sendiri atau semoga ada dapat beasiswa lainnya. Mungkin segitu aja dulu. Itu cerita dari saya dan semoga ada yang bisa diambil. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang juga untuk lanjut S2, semangat dan sukses. Semoga kita sama-sama sukses. Entah itu yang mau ngambil dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke, terima kasih.